Hai Bunda, mau pergi kerja dulu ya. Kita mau pergi kerja. Bunda masuk jam 8:30. Buat anak-anak Bunda yang merayakan Natal, hari ini kan masih Natalan kan. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal buat anak-anakku, khususnya Sumatera Utara, Manado, mana lagi? Ambon, Papua. Pokoknya semua anak-anakku yang beragama Nasrani, selamat merayakan hari Natal. Semoga hari Natal membawa kebaikan buat kita semua. Kok gelap kali ini. Bentar ya. Gelap kali Mukta. Aku memakai sun cream. Mana sun cream Bunda tadi? Loh. Kemana sun cream Bunda? Mana sun cream Bunda? SP apa gitu? Kemana sih? Ya Allah, sebentar aja entah kemana udah. Kemana sun cream Bunda tadi Bunda baru pakai? Sun cream Bunda mana? Mana sun cream Bunda? Aku tinggal. Mana sun cream Bunda? Tadi Bunda pakai sun cream kan? Mana? Di sana jam berapa Bun? Jam 8. Mana tadi sun cream Bunda yang udah Bunda pakai di muka Bunda? Kok tiba-tiba ngilang? Loh, di mana Bunda taruh? Ini tadi Bunda apa? Hah? Kapan Bunda ke ruangan tamu? Karena sun cream ini boleh dipakai saat lagi kerja. Karena kan kerja Bunda di dapur. Bunda tuh kerjanya sekarang di dapur. Jadi kalau bagian-bagian goreng-goreng nugget, goreng-goreng ikan, goreng-goreng ayam, jadi ternyata sun cream ini bisa digunakan untuk kita lagi masak-masak gitu. Karena kan McDonald tuh kan Bunda kan di dapur. Lebih sering berhubungan sama minyak-minyak panas. Uap-uap minyak panas. Merawat wajah gitu kan. Nanti kalau pas Indonesia muka Bunda cemerlang. Cemerlang gitu. Muka Bunda banyak mengkonsumsi vitamin gitu kan. Kalau di Jerman kan udaranya kan keras. Udaranya kan nggak ketahuan, tapi nanti pas ke Indonesia baru itu numpuk semuanya. Iya Bunda, iya. Kok di sini nggak kelihatan? Di sini mempertahan penuaan.
Hari ini bunda pakai ini aja deh, pakai foundation. Biar lebih lembab mukanya. Tidur bunda juga puas sekali tidurku. Aku tidur dari jam 5:30 pagi sampai jam 4:30 sore. Sampai jam 4 sore. Dari jam 6 pagi. Sebenarnya malamnya udah tidur. Karena kan kemarin bunda masuknya malam kan. Terus bunda pulang lah jam 12 gitu sampai rumah. Makan. Terus tidur gitu. Tidurnya jam 2. Kebangun jam 6. Udah. Terus bunda tidurin lagi. Bangun jam 1. Setengah 1. Terus masih malas bawaannya. Tidur lagi. Bangun jam 4 sore. Cukup lah. Makanya gak bisa lagi bunda tidur-tiduran. Kenapa bunda puyeng kepalaku. Kalau kita tidurnya udah cukup. Mau dicoba-coba lagi udah gak bisa. Udah gak bisa lah. Yang ada puyeng. Emang harus jalan. Bulan depan juga jadwal kerja bunda 1 bulan juga masuk malam. 168 jam kerjaku. Ya, bulan depan Januari 168 jam. Liburnya cuma sehari, kerja lagi 4 hari, libur sehari 4 hari. Pas terakhir tanggal 28, 29, 7 itu doang yang 2 hari libur. Selama bulan Januari cuman sekali doang liburnya. Cari duit terus. Ya kan? Cari duit terus. Semangat kerja terus, cari duit terus. Iya bunda, iya dong. Cari duit terus kita. Biar aja numpuk di bank gitu. Hah? Biar aja numpuk di bank. Biar aja numpuk di bank. Biarlah numpuk di bank saja uang itu. Biarlah numpuk saja uang itu. Yang penting bunda bahagia. Yang penting aku bahagia. Biarlah aku bahagia. Valen juara 2 bun. Valen yang mana sih? Yang laki-laki itu kan? Bu ya, Valen tuh yang mana? Yang suaranya kayak Roma Irama. Iya bun. Terus juara satunya siapa? Juara satunya siapa? Tasya. Tasya juara 1 bun. Oh iya. Bagus sih memang dia. Wajar lah. Bunda aja suka suara dia. Aku kemarin baru lihat dia sih ya memang. Tapi kalau untuk dibilang bunda suka, kalau selera bunda sih memang Tasya tuh memang apa ya? Energik. Aku suka penyanyi yang lincah gitu. Yang kemayu kurang bunda memang. Mila juga bagus. Emang dia congkok-congkoknya bandit. Tapi kalau untuk di atas panggung, aku lebih suka lebih tertarik dengan siapa? Tasya. Asalkan Tasya tuh dikasih lagu yang pas buat dia. Dia juga bisa nyanyi pop, bisa nyanyi rock. Banyak penyanyi dangdut bagus, ya banyak. Bagus, mau dibilang cengkoknya, mau dibilang cara bernyanyi pintar. Tapi terkadang suara dia tidak punya khas. Ngerti? Lihat, Dewi Persik punya suara sendiri.
Ayu Ting Ting punya suara sendiri. Lesti Kejora punya suara sendiri. Soema punya suara sendiri. Nah, ciri khas itu yang paling penting. Jadi ketika bernyanyi di radio, orang tahu ini suara siapa. Banyak penyanyi dangdut yang suaranya kadang-kadang nggak ada ciri khasnya. Taruhlah dia pinter bernyanyi, taruhlah dia suara cengkoknya bagus, tapi karena kita nggak tahu nih suara siapa gitu loh, nggak punya ciri khas, ngerti? Kayak suara Bunda, nyanyi cempreng tuh kalian tahu ini suara Bunda. Nah itu yang paling penting, bukan soal menilai, bukan menilai bagusnya, vibranya, cengkokannya, dayung dan enggak, tapi ciri khasnya itu yang paling penting. Datuk Siti Nurhalizah ketika bernyanyi Melayu, kita tahu itu suara dia. Itu yang paling penting. Banyak suara penyanyi dangdut itu bagus-bagus, tapi hampir sama semua suaranya. Jadi nggak ada ciri khas. Ngerti? Nggak ada ciri khas. Itu yang paling penting. Banyak penyanyi dangdut bagus-bagus suaranya. Ya kan? Jebolan-jebolan tahap apa lah gitu. Tapi tengok, nggak jadi semuanya. Nggak jadi penyanyi. Kenapa? Karena suaranya nggak ada khasnya, nggak ada ciri khasnya, nggak ada jenis vokal suara yang dapat dipahamin, yang diingat oleh penggemarnya. Ngerti nggak? Ya kan? Banyak kali bagus suaranya, tapi nggak punya suara sendiri. Tengok suara-suara penyanyi dangdut yang kita tahu semuanya. Evie Tamala punya suara sendiri, ya kan? Ikke Nurjana punya suara sendiri, ya kan? Coba perhatiin deh. Termasuk Rhoma Irama punya suara sendiri, ya kan? Nah, begitu juga dengan yang lain. Punya suara sendiri gitu. Sehingga kita tahu ini suara siapa ya gitu. Itu yang bisa membuat dia laku di masyarakat. Bisa bikin namanya naik atau misalnya menjual apanya, udah suaranya bagus, cengkoknya luar biasa, punya suara sendiri, nggak ada ciri khasnya yang lain, dia punya suara itu sendiri, itu bagus. Lambat laun juga dia akan terkenal. Tengok suara-suara penyanyi yang lain, bagus-bagus suaranya, tapi nggak punya khas sendiri. Jadi sehingga kita nggak tahu ini suara siapa sih, ini suara siapa sih. Kalau nggak nengok mukanya kita nggak tahu, ya kan? Bener nggak? Makanya kadang-kadang yang paling penting itu bukan suara yang bagus, cengkokannya bagus, ciri khasnya. Itu yang paling penting. Tengok penyanyi-penyanyi Hollywood, Shakira punya suara sendiri. Beyonce punya suara sendiri. Rihanna punya suara sendiri. Britney punya suara sendiri. Christina Aguilera punya suara sendiri. Madonna punya suara sendiri. Cher punya suara sendiri. Gak ada yang sama. Yaitu kehebatan seorang penyanyi itu punya suara sendiri yang orang gak punya. Itu yang bisa menjual suaranya. Itu yang bisa menjual lagunya. Bunda gak bisa bernyanyi, tapi aku bisa menilai. Dibilang suara Bunda gimana? Suara aku gak ada yang punya. Aku punya suara sendiri. Walaupun katanya aku nyanyi njit semut, siapa sakit naik ke gunung. Orang tahu ini suara Bunda Korla. Walaupun penilaian kalian, suara Bunda Korla gak bagus. Memang gak bagus suaraku. Aku gak pernah menyatakan suaraku bagus. Tapi aku bisa bernyanyi dan bisa improv. Dan suaraku punya khas sendiri. Tengok Nika Ardila punya suara sendiri. Kebanyakan begitu. Nggak mirip-mirip gitu loh. Sama aja. Penyanyi itu paling penting adalah punya khas suara sendiri. Apalagi Bunda yang nggak kenal penyanyi dangdut, yang nggak kenal dengan penyanyi dangdut yang jebolan gitu kan, nggak tahu tuh kalau suara siapa, nggak tahu. Coba Lesti nyanyi, langsung Bunda tahu. Oh ini suara Lesti gitu. Tahu judulnya, tahu siapa yang bernyanyi.
Nggak apa-apa jelek suara, tapi punya ciri khas. Lama-lama orang suka dengan suaranya. Suara nyanyi itu nggak penting banget harus teriak-teriak, vibranya harus segede-gede apa, nggak penting. Nyanyi itu bukan dinilai dari vibranya yang bukan tinggi naik turunnya suara, bukan. Ciri khasnya dia bisa membawakan lagu. Ngerti nggak? Itu paling penting. Sehingga orang suka. Iya bunda, iya dong. Kenapa mata bunda kok di sini kayak gak enak ya? Habis mandi tadi apa masukkan sabun. Jadi ya gitu. Kayak banyak kali rambut lah ah. Banyak bulu-bulu. Paling penting tuh ciri khas, bukan vibra, bukan cengkok. Kok dibilang cengkok mah jutaan penyanyi dangdut yang cengkoknya bagus. Kalau dibilang penyanyi, banyak suara-suara bagus di Indonesia itu bernyanyi. Tapi pertanyaannya, ada nggak ciri khasnya? Kalau si Tasya itu punya ciri khas sendiri. Dia lincah di atas panggung. Itu yang membahayakan buat diri dia. Kenapa bunda? Namanya bisa menjulang. Karena dia nggak, ciri khas dia itu harus dipertahankan. Dan jangan mau sembarangan nyanyi lagu. Kalau dikasih produser lagu apa tuh, lihat dulu nadanya, lihat dulu musiknya, lihat dulu hentakan lagunya seperti apa. Kalau merengek-rengek jangan terima. Yang ada ntar namanya jatuh. Dia harus lincah itu. Indonesia itu udah harus perlu dihibur dengan lagu-lagu yang ceria. Udah nggak zaman lagu-lagu sedih. Hidup itu harus happy. Bukan melo. Hidup itu harus indah. Bukan menderita. Jangan jeritan hati aja dinyanyiin. Capek orang dengernya. Kayak gak ada kehidupan. Jeritan hati mulu. Tengok bunda dikasih lagu. Mana mau aku lagu sedih-sedih. Nggak mau aku. Kalau nggak bergoyang nggak mau aku. Lagu sedih pun kok bak bergoyang. Persetan dengan lagunya. Iya bunda, iya dong. Ya iya dong. Tasya tuh bagus. Bunda baru dengar suaranya aja udah bagus. Kan bunda udah bilang, kalau ditanya selera, ditanya bunda selera. Kalau buat selera aku, Tasya memang bagus. Itu selera bunda. Ya kalau dia juara ya berarti memang pas selera bunda. Kenapa? Lincah. Dan sepertinya dia bisa menyanyikan semua lagu. Karena dari suaranya bisa ditebak. Dia bisa nyanyi pop, dia bisa nyanyi rock, dia bisa nyanyi dangdut. Itu yang paling penting. Berisik kor, keluar kau dari akunku. Anak iblis. Aku gak mengharap kau dengarkan live aku. Keluar kau dari akunku. Merangkak kau. Ya, pergi ke kuburan jarah. Biar selamat hidup kau. Ngapain kau nongkrong di sini dengerin aku ngoceh? Ya, dari zaman ke zaman aku live seperti ini. Gak pernah berubah. Keluar kau. Hantu belau. Baru tahu kalau bunda kalau berisik.
Dari zaman ke zaman aku live seperti ini. Dari 8 tahun, 11 tahun yang lalu. Ya, aku nggak pernah berubah kalau live. Nggak sosok cantik, sosok kalem, sosok jaim, tete anjing, nggak. Apa adanya. Nggak berdrama-drama aku. Nggak suka silahkan keluar angkat kaki. Ya. Kau bakar akun kau. Bila perlu kau blok aku. Aku nggak pernah rugi, nggak ditonton sama orang-orang kayak kau modelnya. Nggak usah nonton live aku keluar. Bila perlu akun aku kau blok. Biar nggak muncul di live kau. Biar nggak muncul di TikTok kau. Dan itu nggak membuat aku rugi. Kau juga nggak ada untungnya nongkrong di sini, ngapain? Ada untungnya nggak kau nongkrong di sini? Nggak ada kan? Keluar. Aku nggak minta untuk ditonton. Yang nonton memang seleranya. Yang nggak seleranya angkat kaki. Ya, ke Gunung Kawi kau. Cari wangsit. Biar laku dagangan empek-empek kau itu. Ya, empek-empek kau itu. Jangan banyak bacot. Keluar kau dari akunku. Aku nggak butuh manusia kayak kau nongkrong di akunku. Aku kerja di McDonald cari duit. Aku nggak mengemis. Ya. Orang ngasih gift ke Bunda juga sukarela dengan keikhlasan. Enggak aku yang teriak-teriak minta kereta api dong. 1 paus dong. Enggak. Kalau yang lainnya biarlah. Kalau aku nggak pernah kayak gitu. 1 kembang api dong. 1 kereta api gue lompat dari gunung. 1 paus gue lompat ke danau Singkara. Ya. Enggak. Aku nggak pernah live itu sumber cari duit aku. Karena aku punya kerjaan tetap sebagai pegawai McDonald. Dari situlah aku bisa menghidupkan hidup aku. Aku nggak mau dipaksa dalam hidup. Harus seperti ini. Dan harus seperti ini. Jam sekian harus begini. Nggak mau aku. Ya. Bukan aku sombong. Memang itulah kenyataan hidup aku sehari-hari. Aku kerja di McDonald. Aku live kapan aku mau. Kapan aku suka. Kapan aku punya mood. Aku gak ngemis dikasih gift. Yang ngasih gift karena mereka memang suka sama Bunda. Dan aku gak pernah menawar. Dan gak pernah meminta. Ya. Hidupku gak pernah teriak-teriak mengganggu orang. Mengganggu pun seperti, aku anggap aja seperti anjing menggonggong. Ya. Yang mengganggu hidupku aku anggap seperti anjing menggonggong. Tahu anjing? Seperti anjing menggonggong. Yang mengganggu hidupku, aku anggap seperti anjing. Anjing menggonggong. Anjing kurik, anjing kurik, ya. Ya kan? Degil sangat kan? Nak aku lempar pakai kasut. Hah? Aku tak lempar dia, aku nak lempar. Orang yang banyak bertingkah depan aku, degil dengan aku lempar dengan kasut, ya. Kasut Jepang. Yang dibuat dari kayu. Aku lempar pakai kasut. Paham tak? Dengan kasut aku lempar. Jam berapa Bunda? Masih lama. Udah siap dandan. Bentar lagi
pergi jalan. Bunda pulangnya jam berapa Bunda? Jam 6 pagi. Pokoknya bulan depan sama bulan ini, pokoknya selama bulan Januari, masuk Bunda malam terus. Gak apa-apa sih masuk malam, agak enakan sih. Kenapa Bunda? Lama-lama Bunda jadi udah biasa lagi masuk malam. Kenapa? Karena di tempat kerja Bunda itu, kalau siang rame banget. Siang itu rame banget. Kalau malam lebih santai. Memang sih rada membosankan. Cuman enaknya kenapa? Nggak terlalu